Saya Muhammad Bintang Satriawan Untuk memenuhi tugas mata kuliah ulumul hadis dari Budaya Lestari MPD, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Pendidikan Abdisama, kami akan membawakan tema dengan judul Kedudukan Hadis dan Ingkar Sunnah. Bintang. Ya, Apa sih yang dimaksud kandungan hadis dan ingkar sunnah? kamu mau tahu jawabannya? Simak video berikut ini. Kedudukan hadis. Hadis menurut bahasa adalah perbuatan atau ucapan. Hadis menurut syar'i adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, baik perbuatan, perkataan, penetapan, pengakuan. Hadis berfungsi sebagai penjelas ayat-ayat Al-Quran yang kurang jelas atau sebagai penentu hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya, hadis atau sunnah dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, sunnah qauliyah, yaitu semua perkataan Rasulullah yang ada hubungannya dengan pembinaan hukum Islam. Yang kedua, sunnah fi'liyah, yaitu semua perbuatan Rasulullah yang diberikan para sahabat mengenai soal-soal ibadah lain. Yang ketiga, sunnah takririyah, yaitu segala hadis yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang dari sahabatnya. Nabi SAW membiarkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat setelah memenuhi beberapa syarat, baik mengenai pelakunya maupun perbuatannya. Yang dimaksud dengan kehujahan hadis atau hujjah hadis adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujjah atau dasar hukum dalil syariah, sama dengan Al-Quran dikarenakan adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkannya. Menurut Wahla Az-Zuhaili dalam kitabnya Ushul Fiqh Al-Islami, orang yang pertama kali berpegang dengan dalil-dalil ini di luar ijma adalah Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah dan Al-Um. Menurut ulama usul fikih, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan yang dapat dijadikan dalil hukum syara. Oleh karena itu, proyek hadis ditempatkan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran, dalil yang menjelaskan terdapat dalam Quran surah An-Nisa. Yang kemudian muncul, apakah semua perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi merupakan sumber atau syariah atau bukan? Abdul Al-Muni'im Al-Namr membagi hadis menjadi 2, yaitu hadis syariah, hadis yang secara hukum wajib diikuti oleh kaum muslimin, dan hadis non-syariah, hadis yang secara hukum tidak mengikat untuk diikuti oleh kaum muslim. Untuk selanjutnya, ingkar sunnah. Kata ingkar sunnah terdiri dari 2 kata, yaitu ingkar dan sunnah. Kata ingkar berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti diantaranya tidak mengakui dan tidak menerima baik lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu. Misalnya dalam firman Allah, fadakhulu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Artinya, lalu mereka saudara-saudara Yusuf masuk ke tempatnya, maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya. Quran surat Yusuf ayat 58. Yurifuna ni'matallahi thumma yudhkurunaha wa aktsaruhum al-kafirun. Artinya, mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Quran surat An-Nahl ayat 83. Ingkar sunnah klasik. Ingkar sunnah klasik terjadi pada Imam Syafi'i yang menolak kehujahan sunnah dan menolak sunnah sebagai sumber hukum Islam baik mutawatir atau ahad. Imam Syafi'i yang dikenal sebagai Anasir as-Sunnah, pembela sunnah, pernah didatangi oleh orang yang disebut sebagai ahli tentang mazhab, teman-temannya yang menolak seluruh sunnah. Ia datang untuk berdiskusi dan berdebat dengan Asy-Syafi'i secara panjang lebar dengan berbagai argumentasi yang ia ajukan. Namun, semua argumentasi yang dikemukakan orang tersebut dapat ditangkis oleh Syafi'i dengan jawaban yang argumentatif, ilmiah, dan rasional, sehingga akhirnya ia mengakui dan menerima sunnah Nabi. Muhammad Abu Zuhrah berkesimpulan bahwa ada kelompok mengingkar sunnah yang berhadapan dengan Asy-Syafi'i, yaitu menolak sunnah secara keseluruhan. Golongan ini hanya mengakui Al-Quran saja yang dapat dijadikan hujjah, tidak menerima sunnah kecuali yang semakna dengan Al-Quran. Untuk kesimpulan,
Hadis memiliki kedudukan penting sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Berfungsi menjelaskan, menegaskan, dan melengkapi isi Al-Quran. Sunnah Rasulullah SAW wajib diikuti karena berasal dari wahyu Allah. Kelompok ingkar sunnah menolak sebagian atau seluruh hadis, namun pandang mereka tidak berdasar kuat dan telah dibantah oleh para ulama sejak zaman dahulu.